Kecuali temenan ya. Oke, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi di Karwat Story. Kali ini malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan teman saya, Saudara Tono. Wih. Beliau adalah seorang pengusaha jual beli gabah. Tapi entah cerita apa yang akan disampaikan oleh kita semua, apakah tentang bisnis gabahnya atau cerita pengalaman hidup masa muda, masa anak-anak, atau masa remaja atau masa tua, kita dengarkan saja cerita berikut ini. Jawaban betul, Pak. Ya, suara kamar Jawa. Jadi pada dasarnya Pak, apa kalau kita bicara masalah usaha, orang juga pernah merasakan maupun yang muda maupun yang tua, tapi akan merasakan duka citanya ketika jadi orang tua, Pak. Kalau yang muda kan belum tentu merasakan yang tua, tapi yang tua pasti pernah merasakan yang muda, apalagi masalah percintaan beda lagi. Tema ini kayak berbau cinta ya Ki. Tapi sebenarnya ini kita termasuk ngomong tua apa Ya kagok. Justru kagok. ya. Tapi tentunya ya kita atau Tono adalah orang yang sedikit banyaknya dalam perjalanan hidupnya punya kisah, punya cerita ya, dan ada suka ada duka, tapi ya tolonglah aja yang tidak kayak saudara saya yang tadi cerita sangat memilukan. Ya, jadi apa nih yang akan kita bahas untuk cerita malam hari ini? Bisa apa ya Pak? Kalau kita bicara masa lalu, takut orang terharu. Ya. Kita bicara ngayal. Tapi beginilah, oke, saya batasi, saya persempit temanya. Ini kan lagi ramai ya, anak-anak muda sekarang jadi YouTuber. Ya. Dan kita yang sudah tua pengen jadi YouTuber. Tetapi ada sisi lain yang perlu kita bahas. Kalau masalah bagaimana jadi YouTuber yang sukses, tutorialnya sudah banyak sekali, video-video atau channel-channel dari teman-teman kita. Nah, ini kita bahas dari sisi mental, karena ternyata di sana ada katakanlah ada kait mengkait ya, bukan kait mengkait apa sih ya, ada hubungannya. Kalau kita sama-samakan juga ada persamaannya, pengalaman-pengalaman kita sebagai orang tua dalam merintis usaha apapun itu, ternyata memang ya usaha tidak segampang membalikan telapak tangan. Nah, dari sisi Tono yang punya pengalaman sekarang kan sudah katakanlah sukses dibandingkan dengan awal-awal gitu. Nah, coba ceritakan, kita berbagi cerita bagaimana ketika awal-awal memulai usaha, kemudian kendala-kendala, dan sampai titik sekarang seluruh dunia pada tahu bahwa Tono predikat adalah jual beli gabah. Nah, jadi ceritanya bagaimana kok tiba-tiba Tono lari ke usaha jual beli padi, dan yang saya tahu itu kan sudah sekian tahun, artinya mungkin sudah dianggap cocok kan dan menghasilkan. Betul. Jadi ceritanya bagaimana kok sampai ke jual beli padi? Jadi begini Pak, saya tuh awalnya tuh bukan perintis, tapi pewaris. Karena dari dulu jual beli gabah itu sudah ada. Ya. Saya tinggal meneruskan, ilmunya tinggal meneruskan ya sampai sekarang. Ya sampai sekarang pun masih yang meniru-niru gitu. Ya. Artinya usaha yang bukan merintis, bukan menciptakan, tetapi kita meniru. Meniru, Tetapi pewaris. faktanya kan orang meniru itu kan walaupun nampak jelas kelihatan di mata itu kan tidak semudah orang bisa meniru kan gitu. Ya kadang pepatah mengatakan bahwa
artinya usaha boleh sama, tapi rezeki kita beda. Jadi apakah awalnya Tono mencuri gabah orang tua kemudian dijual? Oh iya enak ya ngejual gabah, ngejual padi ya. Oke, pemirsa, padi ya, padi saya istilahkan dengan gabah karena di daerah kita itu familiarnya namanya gabah ya. Jadi kalau saya bicarakan gabah itu konotasinya padi. Oke. Jadi Tono melihat aktivitas atau orang yang berusaha jual beli gabah, akhirnya beli. Nah, ingat tidak berapa awal-awal atau bagaimana kamu cerita kan sih kira-kira rada menarik kan awalnya itu. Jadi awalnya tuh ya artinya besar apa Jawaan nggak campur lah ya. Rangki sebagai pewaris ya, perintis ya. Nah, cara jual beli gabah itu bagi saya itu mudah. Mudah ditiru, mudah dipahami. Nah, di malam yang berbahagia ini kami akan berbagi ilmu. Nah, tentu pasti ada ilmunya. Kenapa Tono sampai saat sekarang masih eksis jual beli gabah? Dan ya saya lihat sangat perkembangannya sangat oke lah gitu. Kira-kira apa yang mau diceritakan? Yang pertama Pak, syarat yang pertama jangan membeli di atas harga bos. Karena memang kita mau dijual lagi. Nah, syarat utamanya ya jangan sampai kita membeli itu di atas Harga bos, harga yang kita jual. Terus ya artinya kita beli padi ya sesuaikan dengan bentuk daripada padi. Kadang-kadang yang ada yang jelek, Ya. ada yang bagus, Ya. yang sedang dan yang berbagainya. Ntar dulu, mau minum dulu. Boleh nih, Mau minum. Ya. Terus pertama harga kita tentukan harganya atau kita mau membeli harga itu jangan sekali-kali spekulasi membeli harga di atas harga jual kita atau harga yang ditentukan oleh orang yang mau menerima gabah kita. Kemudian yang kedua kita harus memahami jenis padi. Artinya kalau yang kurang bagus harganya ya di bawah rata-rata. Dan kalau mau pengen untung banyak, kita belinya itu dari orang yang dapat apa tuh istilahnya rem itu Pak. Cakar-cakar itu sisa hasil panen petani gitu. Ya, Pasti harganya itu lebih murah kalau pengen untung besar. Dan itu masih bisa dijual kan? Masih, karena jadi gini, wong dagangku dari yang Jawa gitu Pak. Artinya siapa bodoh siapa pintar kan? Ya artinya kita priben caranya parine blesak tapi kira-kira dilarang. Zaman sekian zaman apa sih Pak? Istilah wong nama oplos entah apa kan? Oplosan. Jadi yang minimal artinya antara pari blesak atau pari bagus kita dioplos minimal 75% pari bagus, 25% pari blesak sehingga kita mendapat keuntungan yang minimal ya rada sedikit banyak. Ya. Jadi ada orang ya di daerah kita ada orang yang mencari atau memunguti hasil-hasil dari hasil panen sisa-sisa hasil panen dari petani. Sebetulnya sih ya padinya tidak terlalu jelek-jelek amat sih pemirsa. Cuman mungkin kastanya lebih rendah karena ya namanya juga sisa ya berlebihan. Nah kadang kita juga punya rasa kepedulian terhadap mereka. Bagi mereka yang dengan usaha seperti itu, kalau kita misalkan tidak terima, tidak beli, kadang dalam nurani mungkin dianggap kejam, gitu, merasa kejam karena berarti tidak menghargai usaha atau jerih payah mereka, gitu ya. Tetapi kita harus membelinya dengan
harga di bawah atau murah, karena memang kualitasnya juga beda. Tetapi bukan berarti itu dijualnya kita rendah. Kita bagaimana caranya dijualnya dengan harga yang setara atau standar dengan padi-padi yang bagus. Tetapi tekniknya itu komposisinya ya harus seimbang, maksudnya 75% padi yang bagus, 25% padi dari hasil sisa panen. Jadi biar nanti yang membeli gabah kita juga tidak merasa kecewa ya. Benar. Dan itu keuntungannya ya lumayan karena belinya murah. Terus apa? Ya syarat tamu usaha itu modal pertama jujur, Pak. Jujur. Ya. Modal kedua kalau tidak punya uang ya pinjam banget. Nah. Iya. Oke, jadi kalau kita kembali ke usaha jadi YouTuber, jadi memang kita kalau bisa membuat konten yang bagus, iya orang. Bener. Bisa jadi tuntunan. Ya, jadi apa yang diceritakan memang kalau kita kembalikan ke YouTuber, ya kita harus cari konten, kita bikin atau buat konten yang bagus. Kalaupun kita harus menyertakan video-video atau materi dari orang lain, itu jangan terlalu mendominasi, karena nanti akan terlihat bahwa memang kualitas kita hanya meniru dan tidak bagus gitu ya, tadi ya ibaratnya kan. Jadi seperti itu. Kemudian jujur dalam arti kadang-kadang memang ya di dunia YouTube orang sekarang yang penting penontonnya banyak, yang penting bikin konten, tetapi kadang-kadang ya dari sisi kejujuran kadang-kadang disepelekan. Ya memang itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Tetapi bagi orang-orang yang seperti Tono itu tidak menghendaki ya. Contoh konten yang tidak jujur itu misalkan judul pernah saya menonton sebuah desa yang penduduknya bahenor ya, pokoknya apalah gitu. Jadi membuat kita tertarik bagaimana sih cerita atau videonya dengan judul itu. Pas dilihat dari awal sampai akhir nggak ada yang bahenor, cuman gambarnya doang. Nah di situ mungkin kalau kita katakan tadi jujur itu ya memang boleh-boleh saja hak Anda gitu. Tapi ya kalau menurut garisnya Bang Tono ya kita harus jujur. Kita jangan membodohi penonton, kita jangan membodohi publik. Dan bagi Tono jujur adalah untuk diri sendiri supaya jangan dimanjakan oleh rasa mencurangi bos atau orang yang membeli gabah. Oke. Terus mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu saja. Iya. Berapa menit sih ya? Baru 13 menit. Oke lah, cukup. Ya oke lah, demikian pemirsa sekilas cerita dari Bung Tono, seorang pengusaha jual beli gabah yang dulu merintis, dulu meniru, yang sekarang alhamdulillah sudah sukses, bahkan sudah punya gudang, punya halaman untuk menjemur padi, sudah bisa menyimpan padi dengan harga beli yang murah, dijual dengan harga yang mahal. Tapi bukan menimbun ya, bukan menimbun, bukan menipu ya, bukan ya. Jadi ini hanya ada sebuah teori, artinya ketika lagi murah kita beli aja dulu. Nah ketika ada kenaikan harga baru kita jual. Beda kalau menimbun. Kalau menimbun itu kan kita kumpulkan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari masa ke masa, bahkan di lingkungan kita lagi pada butuh gabah kita keluarkan. Kemudian kita juga
jualnya dengan harga yang skarpe dewek atau harga karwek. Enggak. Nah, begitu, mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat untuk kita semua, dan terima kasih sudah bersama kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.